ke konten Has News. Kali ini gue mau bahas dua topik berita. Yang pertama itu dari smartphone dan yang kedua itu yang udah jelas ya dari kamera. Dari kameranya itu sendiri ada dua berita. Oke, kita yang pertama smartphone. Datang dari brand Vivo, yaitu Vivo X80 Pro. Harga HP ini lebih mahal dari Samsung S22 Ultra. Tapi sebelum bahas worth it kah HP ini untuk dibeli, kita bahas dulu spesifikasi Vivo X80 Pro biar kita punya gambaran nih apakah HP Vivo ini layak untuk dibeli. Kita bahas dari yang pertama itu chipset. Untuk Vivo dia menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 1 dan untuk Samsung yang dijual di Indonesia itu menggunakan Exynos 2200. Secara umum performa Snapdragon 8 Gen 1 sedikit lebih baik daripada Exynos 2200. Jadi kali ini untuk winnernya itu Vivo, skor 1-0. Yang kedua kita bahas dari layar ya. Untuk Vivo layarnya itu AMOLED 6,78 inci 1440 x 3200 pixel dengan refresh rate-nya itu 120 Hz. Untuk Samsung itu Dynamic AMOLED 6,8 inci 1440 x 3088 pixel dengan refresh rate-nya itu sama-sama 120 Hz. Untuk sektor layar ini berbeda tipis ya, karena Samsung itu udah menggunakan Dynamic AMOLED yang merupakan pembaruan dari Super AMOLED-nya Samsung yang memiliki kelebihan itu udah bisa HDR10+. Jadi untuk layar ini winnernya adalah Samsung, skor 1-1. Yang ketiga itu kita bahas kamera utamanya. Untuk Vivo dia menggunakan quad lens yang bekerja sama dengan Zeiss untuk pengembangannya. Untuk sensornya utamanya itu menggunakan sensor 50 megapiksel f1.6, lalu untuk ultra wide-nya 48 megapiksel f2.2, telefotonya 2 megapiksel, 12 megapiksel f1.9 dengan optical zoom-nya itu 2 kali, dan yang terakhir itu lensa periskop 8 megapiksel f3.4 dengan optical zoom 5 kali optical zoom ya. Untuk Samsung sama-sama menggunakan quad kamera. Kamera utamanya itu menggunakan 108 megapiksel f1.8, lalu ultra wide-nya 12 megapiksel f2.2, telefoto 10 megapiksel f2.4 dengan optical zoom 3 kali, lalu yang terakhir itu lensa periskop 10 megapiksel f4.9 dengan optical zoom 10 kali. Untuk sektor kamera utama ini, untuk hasil yang gue lihat ya dari channel Rames Bakotra, kalian bisa lihat nih di video ini, Samsung punya hasil gambar yang lebih baik ya. Jadi untuk sektor kamera utama, pemenangnya adalah Samsung, skor 2-1 untuk Samsung. Terus spesifikasi yang keempat itu kamera depan. Untuk kamera depan gak jauh berbeda ya, Vivo dengan 32 megapiksel sedangkan Samsung dengan 40 megapiksel. Untuk hasilnya juga mirip-mirip nih, jadi skor 1 untuk Vivo dan Samsung. Jadi skor akhir itu 3-2. Dan yang terakhir itu dari baterai. Baterai Vivo X80 Pro memiliki kapasitas 4700 mAh dengan fast charging 80 Watt. Sementara untuk Samsung S22 Ultra itu memiliki kapasitas 5000 mAh namun dengan fast charging hanya dengan 45 Watt. Jadi di sini gua kasih skor imbang ya, 1-1 karena Vivo itu punya kapasitas lebih kecil tapi dia punya fast charging lebih cepat 80 Watt. Dan sementara Samsung itu kapasitasnya lebih besar tapi fast chargingnya hanya 45 Watt. Jadi gue kasih skor imbang 1-1, skor akhirnya 4-3 untuk Samsung. Nah kita bahas harga nih. Untuk harga Vivo X80 Pro yang udah dirilis di Cina, yaitu harganya $1.199 US dollar. Atau kalau kita konversikan langsung ke rupiah ya tanpa pajak itu 18 jutaan. Jika kita bandingkan sama Samsung S22 Ultra yang versi basic dengan 8 GB RAM dan 128 GB memori itu memiliki harga 17 jutaan. Namun untuk Vivo dengan harga tadi itu 18 jutaan itu udah menawarkan 12 GB RAM dan 256 GB internal memori. Oke, sekarang ke pertanyaan awal tadi, apakah worth it Vivo X80 Pro memiliki harga sedikit lebih mahal dari Samsung S22 Ultra? Jadi jawabannya tergantung sama kebutuhan kita bagaimana, karena spesifikasi kedua HP ini mirip-mirip nih. Namun dengan mempertimbangkan hal-hal eksternal seperti nama besar Samsung, terus layanan untuk service center yang udah banyak di Indonesia, sepertinya sangat layak untuk menggunakan Samsung S22 Ultra dibanding dengan Vivo X80 Pro. Lalu untuk topik yang kedua itu dari kamera. Berita yang pertama itu dari Insta360.
Jadi Insta360 itu memperkenalkan kamera baru mereka tuh yang bisa merekam video 6K, resolusinya 6K. Itu bisa terjadi karena Insta360 menyematkan sensor baru nih berukuran yang lebih besar, yaitu 1 inci. Dengan itu, ini menjadikan nama dari kamera baru Insta360 adalah One RS 1 inci 360. Kita bahas fitur-fiturnya dulu nih. Yang pertama udah jelas, dua sensor CMOS 21 megapiksel berukuran 1 inci di depan dan di belakang karena ini kamera 360 ya. Dia bisa merekam video beresolusi 6K dengan sangat baik. Kamera ini juga memiliki performa sangat baik dalam kondisi minim cahaya. Ini berkat sensor 1 inci yang digunakan dan adanya bantuan AI untuk meningkatkan exposure dynamic range yang lebih baik dalam mode foto. Fitur AI ini dinamai dengan New PureShot HDR Photo Mode. Lalu yang kedua itu perubahan fitur yang meningkat dari kamera model sebelumnya, yaitu baterai. Baterai untuk kamera ini dinamai dengan Vertical Battery Base dengan kapasitas 1350 mAh. Menurut Insta360, dengan model baterai yang baru ini akan memperpanjang masa pakai kamera. Lalu yang ketiga, ada fitur lama dari kamera One RS yang hadir kembali nih di kamera baru ini, yaitu Flow Stack Stabilization. Fitur stabilizer ini memungkinkan level kamera tetap berada di garis horizon dan adanya juga fitur Invisible Selfie Stick. Untuk harga, kamera ini dirilis global dengan harga $800, atau jika kita konversikan ke rupiah secara langsung tanpa pajak itu ada di harga 12 jutaan. Ini bukan kamera 360 yang murah ya, tapi untuk segala fitur yang ditawarkan, apakah ini akan menjadi worth it? Kita lihat aja nanti setelah ada unitnya. Jadi berita yang kedua itu ada dari Canon. Canon baru-baru ini dirumorkan tengah mengembangkan sebuah kamera bersensor APS-C yang memiliki posisi di bawah Canon EOS R7 dan R10, tapi di atas Canon M60 Mark II, yaitu Canon EOS R100 atau R100 kita bahas ya. EOS R100 akan menggunakan lensa keluarga RF, bukan lagi menggunakan lensa EF mount. Kehadiran kamera ini diharapkan dapat menambal segala kekurangan EOS M50 Mark II, terutama di sektor video yang jadi kelemahan Canon EOS M50 Mark II ini. Terus untuk tanggal rilisnya ini masih sangat simpang siur ya, tapi diyakini akan dirilis pada paruh pertama tahun 2023 dengan posisi di bawah EOS R10 dengan harga global itu $979 untuk body only atau sekitar 14 jutaan. Jadi ini memberikan harapan EOS R100 dapat memiliki harga yang sama dengan EOS R10 tapi sudah dibekali dengan lensa kit seperti RFS 1845 mm f4,5 sampai 6,3 stm. Mari kita tunggu kehadiran kamera ini untuk meramaikan pasar kamera APS-C entry level. So segitu dulu video dari gua untuk Has News kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Jika kalian suka, klik tombol like aja, nggak apa-apa. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Thank you yang udah nonton. Bye bye.